PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Produksi Harafana Record. Naskah karya Niki Kosasih. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Besok malam langganan kita Den Arya Bandat dari Kademangan Panglar akan datang. Sediakan 3 kamar yang paling bagus. Oh, baik Juragan. Berapa kamar yang isi malam ini? Hanya 5 Juragan, 5 kamar. 5. Iya, sedang sepi Juragan. Ya, soalnya sekarang banyak saingan. Ya, kalau dulu rumah penginapan yang paling bagus di Kadipaten Panukisan ini hanya ini, penginapan Punika, milik aku. Tapi sekarang rumah penginapan bermunculan. Dan yang lebih bagus dan lebih mewah dari kita ada 2. Jadi ya bisa dimengerti kalau akhir-akhir ini tamu agak sepi. Iya, betul Juragan. Betul. Barusan juga ada tamu Juragan, 3 orang. Orangnya sih 3, tapi sewa kamarnya hanya 1. Tidak apa, pokoknya ada tamu. Iya Juragan. Biasanya kalau tamu laki-laki minta kamar 1 orang 1. Tapi kalau perempuan senangnya ngumpul jadi 1. Ngumpul ya. Memang betul Juragan. Memang tamunya perempuan. 3 orang gadis Juragan. Iya, gadis Juragan. Dari mana mereka? Tidak tahu Juragan. Tapi ini ya masih muda-muda. Wah, dan cantik. Cantik Juragan. Orang dari jauh? Ya, kelihatannya begitu Juragan. Sebab mereka itu nampak letih dan pakaiannya agak kotor, penuh debu Juragan. Iya. Apakah mereka menyebutkan namanya? Sudah kami tulis di buku tamu Juragan. Sudah Juragan. Namanya siapa Pan? Yang satu Ridanti, terus Suli, satu lagi Anjani. Iya Anjani Juragan. Siapa? Kok Juragan terkejut sih? Coba sebutkan lagi. Ridanti, Suli, Anjani. Yang terakhir itu siapa? Anjani. Anjani Juragan, betul. Di kamar yang mana mereka menginap? Di kamar yang paling ujung Juragan. Baik, aku harus menemui dia. Aduh, bagaimana Juragan? Aku harus menemui Anjani. Ada apa dengan majikan kita itu ya Pak? Iya, begitu mendengar nama Anjani langsung ribut dia. Dan langsung pergi ke kamar Anjani. Padahal ini sudah malam. Tidak baik pergi ke kamar perempuan. Di rumah penginapan lagi Pak. Mungkin gadis yang namanya Anjani itu simpanannya Dan. Apa? Simpanan. Jangan gila kamu. Iya, gadis simpanan Juragan Punika majikan kita. Wah, tidak mungkin. Majikan kita itu kan orangnya baik. Bukan jenis laki-laki hidung belang. Ya siapa tahu saja Dan. Rumah penginapan ini letaknya sangat baik ya. Terletak di lingkungan yang sepi. Jadi suasananya enak. Tidak terlalu ramai sehingga kita bisa istirahat dengan nyaman. Iya ya. Ada orang. Siapa? Iya. Aku mendengar suara langkah kaki seseorang sedang menuju ke sini. Nah, langkah itu berhenti tepat di muka pintu kamar kita. Aku serang ya. Jangan dulu. Kita tunggu apa yang akan dia lakukan oleh orang itu. Iya. Dia mengetuk pintu. Buka pintunya, Suli. Aku dan Ridanti berjaga-jaga. Baik. Siapa kau? Selamat malam. Iya, ini memang sudah malam. Tapi siapa saudara? Dan mau apa malam-malam mengetuk pintu kamar kami? Saya Punika, pemilik rumah penginapan ini. Maaf. Aduh, saya kira orang yang mau berbuat kurang ajar. Maaf, malam-malam begini saya mengganggu waktu istirahat Nona. Adakah sesuatu yang istimewa sehingga Juragan... Punika, nama saya Punika. Oh iya, ada maksud apakah Juragan Punika, pemilik rumah penginapan ini, mendatangi kami di waktu malam hari? Nonakah yang bernama Anjani? Iya, bukan saya. Saya Suli. Anjani yang itu, yang cakep. Bolehkah saya berbicara dengan Nona Anjani? Oh, silakan bertanya langsung kepada orangnya. Suli, persilakan masuk. Iya. Nah, dia menyuruh masuk. Silakan masuk, Juragan. Terima kasih.
Lebih baik kita bicara di luar saja, di ruangan tamu. Sekalian saya ingin menjamu Anda semuanya. Aduh, malam-malam begini ada perjamuan. Tidak jadi masalah. Sebab saya sangat gembira sekali Nona Anjani berkunjung ke rumah penginapan saya. Bagaimana Anjani? Mau? Iya, aku bersedia. Nah, Anjani sudah bersedia itu. Terima kasih. Mengapa Juragan bersikap sangat baik terhadap saya? Bahkan menghormati saya dengan mengadakan jamuan yang istimewa seperti ini. Padahal sebelumnya kita tidak pernah saling mengenal, bukan? Nona mungkin tidak pernah mengenal saya, tapi saya sudah mengenal Nona. Oh ya? Ya, sebab Nona menyimpan harta karun. Harta karun? Ya, harta karun peninggalan ibunda Nona sendiri, yaitu Lasmini. Apakah Juragan berminat untuk ikut berlomba merebut harta karun itu dari tangan saya? Selama ini yang berusaha merebut harta karun dari tangan saya selalu melalui jalan kekerasan. Tapi mungkin Juragan Punika punya cara lain, yaitu dengan cara yang halus menjamu saya seperti ini. Janganlah Nona menaruh rasa curiga terhadap saya. Saya hanya sedikit berpraduga. Sedikit pun tidak ada di dalam hati saya niatan untuk mengutik-ngutik harta karun tersebut. Jadi maksud Juragan menceritakan harta karun itu dengan tujuan apa? Karena saya merasa terpanggil untuk turut melindungi Nona. Sekalipun, ya artinya sangat kecil. Melindungi saya? Untuk melindungi secara terang-terangan. Ya, mungkin saya tidak akan mampu. Karena saya bukan pendekar. Jadi, Nona tentu lebih mampu. Sebab Nona Anjani seorang pendekar yang dikjaya. Jadi, saya hanya akan memberikan keterangan saja. Keterangan? Mengenai apa? Nona harus hati-hati. Sebab di Kadipaten Panukisan ini ada seseorang yang bernafsu untuk merebut harta karun dari tangan Nona. Mendengar orang yang ingin merebut harta karun itu dari tangan saya. Jadi, saya sudah tidak merasa terkejut lagi. Tapi orang ini lain, Nona. Bukan orang sembarangan. Ya, maksud saya bukan orang biasa, melainkan orang yang sangat berpengaruh, memiliki kedudukan yang sangat kuat. Siapa dia? Juragan Simpai. Apakah Nona mengenalnya? Tidak. Nah, saya sarankan agar Nona berhati-hati. Mengapa Juragan merepotkan diri menceritakannya kepada saya? Apakah ada pamrih? Sama sekali tidak, Nona. Ataukah Juragan Simpai itu merupakan saingan yang berat bagi Juragan Punika di dalam persaingan usaha rumah penginapan ini? Itu memang ada, Nona. Sebab sudah biasa persaingan di dalam usaha. Tapi bukan itu penyebab utamanya. Lalu? Karena Nona sahabat Raspati. Raspati? Ya, saya dengan Raspati sudah seperti saudara. Dan Nona merupakan sahabat Raspati. Maka saya berkewajiban menjaga Nona dari bahaya. Hati saya lega. Sebab sudah mengetahui sebab musababnya mengapa Juragan Punika merepotkan diri terhadap saya. Karena Juragan Simpai pernah mengundang Raspati. Mengundang Raspati? Ya. Juragan Simpai mengetahui bahwa Raspati bersahabat dengan Nona. Maka dia minta bantuannya untuk menaklukkan Nona. Keparat. Tapi Raspati menolak mentah-mentah, Nona. Dan sebaliknya Raspati secepatnya menghubungi Raden Bentar di Madangkara. Ya, Raspati dan Bentar datang ke Bukit Lejar menemui saya. Itulah masalahnya, Nona Anjani. Terima kasih, Juragan Punika. Keterangan Anda sangat penting artinya bagi saya. Kalau begitu, Raspati tidak pernah menceritakan tentang Juragan Simpai kepada Nona? Tidak sama sekali. Ya, bila demikian, kedatangan Nona di Kadipaten Panukisan ini bukan untuk mendatangi Juragan Simpai, bukan? Bukan. Lalu, tujuan Nona yang sebenarnya apa? Saya mencari teman saya yang diculik. Diculik? Ya, diculik oleh sekelompok pemuda yang menyamar sebagai sekelompok sastrawan muda. Kelompok sastrawan muda? Rasanya tidak masuk akal kalau seorang sastrawan berjiwa jahat. Ya, mereka memang bukan sastrawan, tapi bajingan bayaran. Bajingan bayaran? Mereka sekelompok pemuda yang dibayar oleh seseorang untuk merusak moral kami. Menyamar sebagai kelompok sastrawan. Murid-murid dari sebuah perguruan ilmu sastra yang ada di Kadipaten Panukisan. Itulah makanya kami datang ke sini. Iya. Setahu saya di sini tidak ada perguruan ilmu sastra, Nona. Benar. Saya sudah bertanya kepada beberapa orang, semuanya mengatakan hal yang sama. Yaitu di Kadipaten Panukisan ini tidak ada perguruan ilmu sastra. Iya. Yang ada hanya sebuah sanggar sastra yang kecil. Ya, tempat berkumpul anak-anak muda yang gemar ilmu sastra. Begitupun anggotanya hanya 4 orang. Ya, saya sudah menemui mereka. Oh ya? Ya, tapi justru dari sekelompok kecil itu, saya menemukan setitik harapan. Maksud Nona? Salah seorang dari kelompok penculik itu sudah bisa dipastikan bahwa dirinya yaitu asli orang sini. Saya orang asli Panukisan, Nona. Jadi,
Saya tahu kepada hampir semua orang di Kadipaten Panukisan ini. Lalu, kalau boleh saya tahu, siapakah orang itu? Ya, mudah-mudahan saya mengenalnya. Orang itu bernama Sabanu. Sabanu? Juragan mengenalnya? Tentu saja, saya sangat kenal dengan Sabanu. Wah, benarkah? Siapakah dia? Pembantu utama Juragan Simpai. Hah? Pembantu utama Juragan Simpai? Benar, Nona. Sabanu merupakan tangan kanan kepercayaan Juragan Simpai. Wah, kalau begitu ada kemungkinan besar bahwa orang yang mengatur penculikan Gandari adalah Juragan Simpai. Artinya, Juragan Simpai biang keladi dari semua peristiwa ini. Ya, saya kira demikian, Nona. Baiklah, Juragan Punika. Terima kasih atas keterangan yang sangat penting artinya bagi saya. Sama-sama. Sekarang yang harus kita lakukan meringkus Sabanu. Alah, serbu saja rumah Juragan Simpai, kan beres. Jangan ngawur. Si Sabanu kan pegawainya Juragan Simpai, Anjani. Nah, apa salahnya kita menyatroni rumah Juragan Simpai? Untuk berurusan dengan Juragan Simpai, terlebih dulu kita harus punya bukti yang kuat yang dapat memojokkan dia, sehingga tidak bisa mengungkir lagi. Iya, jangan cari penyakit dulu, Sul. Karena Juragan Simpai orang kuat. Mendingan si Sabanu saja dulu yang kita urus. Tapi kita kan tidak tahu di mana rumahnya si Sabanu. Ah, gampang. Kita bisa tanya pada orang. Iyalah. Selamat siang. Selamat siang. Nona Anjani. Maaf, saya mengganggu. Tidak apa-apa. Saya sedang santai saja. Tadinya saya mau mengetuk pintu sanggar, tapi saya lihat Anda berada di halaman samping, jadi langsung saja saya menemui Anda di sini. Saya memang sering berhandai-handai di halaman samping ini. Enak, udaranya segar. Anda pandai mengatur tata halaman. Dibentuk semacam taman yang mungil, ditanam berbagai tanaman hias. Serta kolam ikan yang bening. Sungguh amat menyenangkan. Saya dengan teman-teman memang menyukai lingkungan yang nyaman. Ya, seorang sastrawan saya lihat menyukai alam yang lengang, jauh dari kebisingan kota, dan hiruk-pikuk keramaian lalu lalang perniagaan. Saya kira sama dengan para pendekar yang menyukai alam yang sunyi, mendirikan padepokan di sebuah bukit atau puncak gunung yang sunyi dan terpencil. Bukankah begitu, Nona? Ya, Anda benar. Jadi sebenarnya kita sama saja. Saya seorang sastrawan menyukai alam yang indah. Begitu pula Anda, seorang pendekar yang selalu senang bila sedang berada di tengah-tengah alam yang indah. Ya, namun ilmu yang dipelajari sangat berbeda. Anda mempelajari ilmu sastra, sedangkan yang saya pelajari ilmu silat. Ilmunya memang berbeda, akan tetapi di dalam mempelajari ilmu tersebut, caranya tetap sama, yaitu memerlukan pemusatan perhatian. Artinya, membutuhkan suasana yang kesendirian. Benar, sebab rasanya kurang cocok mendirikan sebuah padepokan di tengah-tengah sebuah kota yang ramai dan bising. Kita tidak bisa memusatkan pikiran di dalam memperdalam ilmu. Ya, di dalam mempelajari ilmu apa saja, memang memerlukan pemusatan pikiran. Itulah, makanya meskipun harus membuat sebuah pendidikan di dalam kota, pasti akan dibuat tersendiri. Iya. Itu maksudnya agar para murid dapat memusatkan perhatiannya. Begitu pula dengan bangunan-bangunan perusahaan. Akan dibuat kamar-kamar yang khusus. Maksudnya, agar para pegawai dapat memusatkan perhatiannya dengan baik terhadap pekerjaannya. Ya, di dalam rumah tangga yang biasanya juga demikian. Pasti ada sebuah kamar yang khusus untuk belajar, agar tidak terganggu, bukan? Iya, benar, Nona. Adakah Nona Anjani memperoleh kemajuan di dalam usaha penyelidikan? Kemajuan yang saya peroleh sangat mengembirakan. Oh, iya. Ya, nama Sabanu yang Anda kenal, ternyata dia seorang pegawai pada Juragan Simpai. Nona benar. Saya baru ingat sekarang. Saya pernah belanja di kedai kelontong Sugih Mukti, milik Juragan Simpai. Yang meladeni saya, Sabanu. Iya, benar.
Dia Sabanu, pegawai Juragan Simpai. Apakah saudara Aditya mengetahui tempat tinggalnya? Ah, sayang Nona. Saya sama sekali tidak tahu di mana dia tinggal. Sebab hanya sekali itu saya bertemu dengan dia. Tapi Nona tidak perlu cemas. Sebab Nona bisa datang ke kedai kelontong itu, bertanya kepada salah seorang pelayan. Pasti mereka akan tahu di mana rumah Sabanu. Iya, Anda benar. Baiklah, saya mohon diri dan terima kasih atas bantuannya. Sama-sama.